Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Haleluya, selamat beribadah sore hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Allah kita. Mari kita berdoa dan kita satukan hati kita. Sore hari ini kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kami bersama-sama umat-Mu di JKI Proskuneo di tempat ini Tuhan. Kami boleh datang bersekutu merendahkan diri kami, mencari akan wajah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Satu kehormatan Tuhan, kami boleh bersekutu dan beribadah pada sore hari ini. Kami boleh melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, bawa setiap kami untuk kami boleh datang, memuji, menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan lapangkan ku Bapa segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku bahas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Kau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan harapanku Bapa
segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu, oh, dengan apa akan ku balas. Terima kasih Bapa, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan kami memuji segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa akan ku balas. Mari coba Tuhan katakan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu selamanya. Mari angkat suara bersama. Dengan apa akan ku balas? Mari Bapak Ibu Saudara, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Bapa. Mari buka hatimu lebih lagi, katakan, dengan apa akan ku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu selamanya, selamanya. Mari yang percaya akan suaramu, dengan apa akan ku balas. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu, dengan apa akan ku balas. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu Yesusku. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Mari kita sembah Dia. Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Pujian kami Tuhan, ini sembah kami, ini sembah kami Tuhan.
hatimu menyembah Dia, sebab hanya Yesus yang layak terima puji, hanya Yesus yang layak ditinggikan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Mari bermasmur bagi Tuhan sore hari. Kau sungguh baik Tuhan, kasih setiamu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hati kami Tuhan untuk tetap percaya pada satu Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada hingga hari ini karena perkenan dari Engkau saja Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami. Biarlah kiranya nyatalah dirimu di tengah-tengah umatmu di tempat ini. Ini pujian kami bagi Engkau Tuhan. Berserah keyakinan di
tenang Bapak Ibu Saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 orang yang dihadapkan dengan sesuatu yang tidak bisa dihadapi oleh manusia. Mereka bisa kehilangan nyawanya. Namun ada satu pernyataan yang kita kenal sebagai pernyataan iman yang luar biasa. Mereka katakan, walaupun aku harus mati, aku akan tetap menyembah Tuhanku. Berapa yang tempat ini masalah-masalah belum selesai Bapak Ibu Saudara. Mungkin jawaban Tuhan belum ada buat setiap kita. Tapi langkah iman yang besar, yaitu walaupun permasalahanku belum selesai, walaupun jawaban doa belum aku dapatkan, tapi aku akan tetap menyembah Tuhan dengan segenap hati. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyatakan imanmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biar setiap kita melekat tanpa syarat apapun buat Tuhan, karena Dia juga mengasihi setiap kita tanpa syarat apapun. Tanpa syarat apapun Tuhan, kami mau menetapkan iman kami untuk tetap percaya. Untuk setia, serahkan hati. Yang mau angkat tanganmu tinggi buat Tuhan, katakan, Ku tetapkan hatiku untuk percaya. tanpa syarat, Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hatimu. kita tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hatimu, serahkan hatimu, serahkan Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa, sehingga Kau korbankan hidup-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama. Sungguh besar kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita, sehingga Dia korbankan hidupnya bagi kita, saudara. Haleluya. Mari Tuhan akan suara bersama-sama. Katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Engkau berikan anaknya yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hati dunia, tapi berapa yang
kasihmu Bapa, Kau berikan anaknya yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, ya, bukan sebagai ahli dunia, tapi benar yang berkorban. Akan-akanmu untuk dirimu tak tebusku, kasih menyelamatkanku. Dia kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Semangatkan kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dia luka, dia luka yang membuat lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari coba sama-sama katakan, ingat kasihnya, ingat kasihnya yang hidupku. Bose yang selalu ada. Kasih Yesus, amin. Kasih Yesus bagiku. Oh, ingat hidupnya yang membuat lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih
undang adik-adik sekolah minggu untuk bisa maju ke depan. Ya, Bapak Ibu saudara tetap berdiri, kita akan berdoa buat anak-anak kita, untuk adik-adik kita. Ya. Yo, yang masih ada di depan bisa masuk-masuk. Ya. Kita akan arahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau ada di tengah-tengah kami dan kami yakin percaya Engkau urapi Tuhan satu persatu dari anak-anak kami ini. Berkati dia dalam masa depannya, berikan kepada yang lebih apapun dikerjakan yang kelak buat berhasil. Engkau berikan Tuhan hikmat, marifat, Daniel. Engkau berikan Tuhan kebijaksanaan. Engkau berikan hikmat yang luar biasa. Engkau pakai hidupnya untuk menyenangkan hatimu. Berikan dia Tuhan masa depan yang luar biasa. Berikan Tuhan kesehatan yang prima. Berikan Tuhan hikmat marifat yang luar biasa. Jadikan dia yang berkenan kepadamu menjadi saluran berkat-Mu. Engkau pakai hidupnya Tuhan menyenangkan hatimu dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Berikan sukacita surgawi. Berikan hikmat marifat yang luar biasa. Panjang umur lanjut usia. Diberikan bijaksana. Apapun dikerjakan yang buat berhasil. Terima kasih Bapak. Berikan kemana yang lebih dan masa depan yang luar biasa. Kami juga serahkan Tuhan para pembimbing yang ada. Berikan hikmat marifat untuk membawa anak-anakmu menabur benih untuk bisa bertumbuh semakin subur, berbuah dan berkali lipat ganda. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Persiapan hati kita bersama-sama. Kita akan terima firman Tuhan sore hari. Bila kulihat wajah-Mu dan lihat wajah-Mu, ku tergagu. Bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari penyembah-penyembah Tuhan berikan tepuk tangan buat Allah. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tergagu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tuhan, tiada kasih yang melebihi
Mari buka hatimu sore hari ini, saudara. Katakan di hadapan Tuhan, tiada kasih sepertimu, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembuh. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Amin. Lebih dalam dari semua yang kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekarang Bapak Ibu sembah Tuhan secara pribadi, hatikan hati dengan Tuhan. Setidaknya Bapak Ibu kita berkata terima kasih Tuhan. Kami menyembah, terima kasih. Ada jeda dalam satu minggu setelah aktivitas yang ada. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu, setiap minggu kita ada ibadah menjadi jeda untuk kita sama-sama memiliki sahabat dengan Tuhan. Karena waktu kita meluangkan waktu kepada Tuhan, bukan Tuhan yang diuntungkan, tapi diri kita secara pribadi diuntungkan. Karena sepertinya kita mengambil beberapa saat waktu hanya fokus kepada Tuhan. Katakan Bapak Ibu kepada Tuhan secara pribadi 1-2 menit. Katakan terima kasih Tuhan sepanjang minggu dari Senin sampai Sabtu kami jalani dengan anugerah-Mu. Lalu Bapak Ibu juga berkata kepada Tuhan, sertai kami Tuhan besok Senin sampai kepada hari Sabtu, supaya kami setiap hari menjalani kehidupan bukan hanya hari Minggu kami menjadi orang kudus, tapi setiap hari kami menjadi orang yang dilayakkan dan dikuduskan, mencerminkan kerajaan. 1-2 menit Bapak Ibu ambil waktu. Banyak perkara Bapak Ibu bisa ucapkan terima kasih. Terima kasih karena nafas masih diberikan. Terima kasih tidak bayar oksigen. Bapak Ibu bisa berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Seperti lagu yang Bapak Ibu nyanyikan ini. Makasih Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami mohon Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, kuasai kami, sehingga bukan hikmat manusia tapi kuasa Roh Kudus, dan kami menyerahkan roh jiwa tubuh pikiran perasaan pemohon kami. Berkati kami Tuhan dalam perenungan sederhana, bahkan nanti ditutup dengan perjamuan kudus. Maka setiap firman yang ada biarkan jadi daging, bukan hanya pengetahuan konsep belaka, tapi aplikatif dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Orang percaya yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tolong kiri kanan Bapak Ibu, kalau itu wanita katakan, aku lihat kemuliaan Tuhan di wajahmu. Amin. Pria juga bisa toleh-tolehan, aku lihat kemuliaan Tuhan di wajahmu.
Oke, hari ini kita akan bicara tentang great favor. Saya lihat, saya terjemahkan dari Google Translate. Itu artinya bantuan yang besar. Favor sendiri bisa perkenanan, bisa kebaikan Tuhan. Dalam bicara tentang great favor ini Bapak Ibu, ada hal yang mungkin secara alami jalurnya itu kalau normal butuh waktu lama, tapi dengan adanya favor dari Tuhan, hal yang harusnya 10 tahun Bapak Ibu bisa selesaikan dalam 1 tahun. Hal yang harusnya dicapai dengan sekian, dengan jalur normal nggak mungkin, tapi itu bisa terjadi. Itu namanya favor. Amin. Nah, saya akan tunjukkan satu contoh kepada Bapak Ibu sebelum nanti kita akan lihat persyaratannya. Ada contoh di dalam kehidupan Yusuf. Gambarnya, ini gambarnya unik Bapak Ibu. Saya pilih gambarnya, balik gambarnya. Ini ada orang tutup mata tapi jalan nyebrang. Favor itu bicara Tuhan, kemampuan Tuhan yang memampukan Bapak Ibu. Jadi rekamkan gambar ini. Kalau Bapak Ibu lagi lemah, lagi tidak kuat, lagi di ambang batas kekuatan Bapak Ibu, melangkahlah dengan menutup mata, arahkan mata batin kepada Tuhan. Melangkahlah, biarkan tangan Tuhan yang membawa Bapak Ibu ke tujuannya. Amin. Nah, kita balik lagi ke slide yang awal tadi. Yusuf itu contoh, salah satu contoh perjalanan seorang manusia yang mengalami waktu terakhir kali proses kehidupannya sudah rasa enak Bapak Ibu, ada di rumah Potifar, dipercaya keseluruhan yang ada satu proses yang terjadi dalam kehidupannya, difitnah dan harus masuk ke mana? Penjara. Dan waktu dulu Bapak Ibu kalau sudah masuk dalam penjara, keluarnya itu Bapak Ibu perlu mujizat dan pasti tidak akan bisa keluar. Ini yang saya sebut jalur normal tidak bisa. Tetapi karena ada favor Tuhan turun, waktu Tuhan juga terjadi, maka Yusuf ini bisa keluar dari sana. Padahal Yusuf sudah berusaha dengan karunia yang ada, latihan pelayanannya waktu di Potifar. Dia bisa perhatian kepada juru minuman dan juru roti yang mendapat mimpi yang mirip tapi berbeda gambarannya, tapi artinya juga berbeda. Bahkan nitip pesan pada juru minuman supaya kalau nanti engkau keluar, ingatkan aku. Nah, kita lihat ayatnya, ternyata yang terjadi adalah Yusuf sudah menabur kebaikan. Tetapi ternyata Tuhan tidak ingin taburan kebaikan itu. Yusuf dikeluarkan berdasarkan waktu daripada kehendaknya, tapi harus kehendak Tuhan. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, kita akan lihat ayat-ayat yang ada. Ini bukan ayat utama, tapi saya mau tunjukkan, nanti kita akan bicara satu tokoh. Tetapi ayat Kejadian 40 ayat 23 di layar ada, Bapak Ibu baca, saya baca juga. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kalau Bapak Ibu jadi Yusuf, mangkel enggak sama juru minuman? Sudah tak tolong kok enggak ingat? Kadang-kadang manusia kan gitu Bapak Ibu. Oh, orang itu dulu itu kalau enggak tak tolong itu dulu, tapi enggak bisa. Tapi karena tak tolong itu bisa jadi begitu. Tapi sekarang aku dilupakan. Nah, Yusuf ini dilupakan. Lupanya lucu Bapak Ibu. Lupanya berapa lama? 2 tahun. 2 tahun itu lupa apa ngelupa Bapak Ibu ya? Melupa. Ayat 1 Kejadian 41 ayat 1 dikatakan sini, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Proses 2 tahun itu mengerjakan satu perkara yang berbeda di dalam hati Yusuf. Kenapa saya berani katakan berbeda? Cara ia menanggapi mimpi Firaun itu bukan lagi gini, oh jangan khawatir, aku bisa tafsirkan mimpimu. Tapi dikatakan ayat 16, Yusuf berkata begini, bukan sekali-kali aku, melainkan siapa? Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu ayat 38 berkata Firaun, jadi Yusuf menjelaskan mimpinya, artinya semuanya. Firaun berkata begini, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?
Nah ini, kualitas untuk kita mengalami great favor, Bapak Ibu harus orang yang penuh dengan Roh Allah. Nah kita akan lihat, kalau penuh dengan Roh Allah ini tidak akan membiarkan Bapak Ibu apa adanya, tapi dia akan membuat Bapak Ibu menjadi orang yang naik sampai disebut kalau kita gambaran pakai kata excellent. Setuju? Saya terus berproses Bapak Ibu. Dulu mungkin karena tidak ada teman yang teliti, jadi awal-awal kita kerjanya itu satu-satu kita periksa, dari sudah diserahkan diperiksa lagi berulang. Tapi sekarang kita punya teman Bapak Ibu. Warta itu Bapak Ibu jarang baca teliti kan? Tapi teman kita bisa baca, lupa ini kok kurang catatannya, kan ada catatan. Saya kadang dikasih kesempatan khusus buat renungan sekali gitu, 2 kali kadang-kadang gitu. Itu kurang kata, ini penghubungnya ini mana gitu. Terus saya tunjukkan WA aslinya. Oh enggak, ini sudah komplit Pak, cuma mungkin dari catatannya kepotong. Seperti itu. Teliti Bapak Ibu. Terus waktu kita buat kalender, siapa yang hadir Natal di Novotel? Ada? Bapak Ibu enggak perhatian bukan? Kalender itu ada bukan dari cetakan pabriknya, itu ada salah loh Bapak Ibu. Di bulan Februari dari tanggalnya. Bapak Ibu enggak sadar kan? Coba cek di rumah ya. Nah itu namanya teliti. Setuju? Teliti. Lalu kemudian waktu editan soal gelar dan seterusnya, itu saya sampai lihat lagi kamus ejaan YEYD yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia, sampai saya lihat lagi Bapak Ibu. Dulu kalau nulis itu harus lihat itu Bapak Ibu, supaya ejaannya benar. Seperti itu. Jadi kalau titel atau apa itu kurang titik, itu harus STH dikasih titik, sudah S titik S koma terus T besar H kecil terus titik, jadi diakhiri dengan titik. Jadi hal-hal seperti itu ternyata itu perlu ada orang yang bisa detail, dan itu akan merapikan pekerjaan kita. Setuju enggak Bapak Ibu? Nah di situ Bapak Ibu akan belajar lebih baik lagi. Nah, kita akan bahas, kalau kita mau mengalami great favor daripada Tuhan, maka mau tidak mau kita harus mengalami yang namanya penuh Roh Allah. Dan Roh Allah ini adalah roh yang tidak akan membiarkan Bapak Ibu apa adanya. Daud waktu mengalahkan Goliat pakai pedang atau pakai ketapan? Alih-alih ketapel, alih-alih ya. Tapi apakah Daud setelah itu waktu jadi tentara dia tidak belajar menggunakan senjata? Apakah dia tidak belajar strategi perang? Apakah dia tidak belajar naik kuda? Dia harus belajar. Dia tidak akan bisa ngomong gini, aku pakai senjata yang sama aja. Tidak bisa. Dia harus belajar, dia harus latihan. Karena kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dia tidak akan biarkan diri kita tidak bisa apa-apa, tapi akan bertumbuh. Kalau kita lihat perjalanan Ibu Gembala Bapak Ibu, itu beliau sering saksi. Mohon maaf saya cuplik kesaksian dari Bu Susi, Bu Gembala kita. Itu ada yang ngajari khotbah ya Bu Susi ya, diajari urutannya, catatannya Bapak Ibu. Saya pernah lihat 1-2 kali. Itu kertas folio bergaris, itu ada catatan beliau, saudara-saudara yang terkasih, kami akan ini. Terus kadang-kadang waktuan diulang lagi Bapak Ibu sama beliau. Jadi nulis kertas kosong lagi, nyembah, terus itu ditulis lagi. Nah itu melatih. Setuju? Melatih diri kita. Siapa di sini yang ingin mengalami yang kita nyatakan great favor di dalam kehidupannya? Harus siap diregangkan Tuhan, harus siap ditambahkan kapasitas Bapak Ibu. Amin. Nah kita akan lihat Daniel pasal yang ke-6. Saya akan cuplik dari ayat ini, Daniel pasal 6 ayat yang ke-3. Tapi ya di layar aja Bapak Ibu baca, ada bisa ke-4. Ini masalah ini bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang apa? Luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dalam bahasa Inggrisnya roh yang luar biasa ditulis
Dalam King James dan Amplified Bible, saya beri koma di sana, an excellent spirit was in him. Was berarti bukan sedang, tapi sudah ada di dalamnya. Amin. Bapak Ibu pernah perhatikan gini enggak? Kalau yang sering mengalami mujizat itu orang baru bertobat atau orang Kristen yang sudah lama? Kenapa kok orang baru bertobat sering mengalami mujizat? Bapak Ibu tidak pernah periksa enggak? Loh, aku sudah jadi orang Kristen lama, sudah banyak pengetahuan firman, tapi kehidupanku kok tidak banyak mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Pernah enggak Bapak Ibu periksa diri seperti itu? Baru bertobat dulu, berdoa, sekali berdoa merem gini, Tuhan tolong aku, Tuhan langsung tolong. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah kenal firman banyak, berdoa, sudah doa puasa 40 hari, pertolongan tidak datang, tapi tubuh tambah kurus. Keuntungannya itu. Kenapa begitu? Itu tidak boleh terjadi. Makin Bapak Ibu kenal Tuhan, makin lebih dalam perjalanan Bapak Ibu dengan Tuhan, maka yang harus makin kuat di dalam hidup Bapak Ibu, yang area pertama harus excellent spiritnya itu makin bertumbuh. Amin. Roh Bapak Ibu harus makin bertumbuh kuat. Waktu dulu ngalami bisa ngusir setan, berani. Tapi lama-kelamaan makin bertambah, menghadapi setan jadi takut. Misalnya seperti itu. Berarti ada satu hal yang ironis yang harus kita periksa di dalam kehidupan kita. Kenapa saya nyatakan begini? Karena saya juga harus memeriksa diri saya untuk terus berada di dalam kondisi yang baik di hadapan Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Setuju, amin? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, ada satu doa yang pernah, ini beberapa kali ini Bu Susi doakan saya Bapak Ibu, itu ada doa gini, tambah umur, tambah roh Tuhan, karya Tuhan dalam hidupmu akan semakin apa gitu Bapak Ibu. Saya harus lihat rekamannya. Berarti saya ngomong gini, tambah tahun, tambah umur, berarti karya roh Tuhan dalam hidup saya akan makin besar. Amin. Kita akan lihat secara contoh yang lain, nanti kita akan bahas ke Danielnya. Tambah usia, ini tambah kuat Roh Kudus harus bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tambah usia, roh Tuhan tidak tambah kuat di dalam kehidupanmu, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengalami great favor. Setuju? Yusuf kalau masuk penjara dan dia tidak memiliki excellent spiritnya atau penuh dengan roh Tuhan, Yusuf mungkin tidak akan bisa lagi. Dia akan, kalau jatuh dalam penyakit orang zaman sekarang, bisa depresi, mengasihi diri sendiri, stres dan seterusnya. Bahkan bisa ada kemungkinan gantung diri, enggak? Bisa. Tapi Yusuf tidak ambil langkah itu. Itu luar biasa. Nah, saya akan bacakan Yohanes Bapak Ibu ya. Ini kondisi yang harus kita alami. Dikatakan, adapun anak itu dikatakan apa? Bertambah besar dan apa? Ayo dibaca 1, 2, 3. Adapun dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ini luar biasa Bapak Ibu. Makin tahun kita bertambah, makin kita bertambah besar, bukan hanya gemuk badannya, tapi rohnya harus makin apa? Kuat. Kalau orang itu makin kuat, dia punya satu ciri, pengendalian atau penguasaan dirinya itu kuat. Setuju? Karena roh Tuhan menguasai dia. Amin. Nah, saya akan tunjukkan kalau bekerjanya roh penguasaan diri ini kuat di dalam hidup kita, maka yang dialami oleh Daniel itu akan Bapak Ibu putuskan tidak berdasarkan, karena ada ayat berkata kalau engkau sayang nyawa akan kehilangan nyawa. Itu tidak akan bakal terjadi. Tapi kalau engkau karena aku dan karena Injil, engkau akan mendapatkannya. Amin. Hari-hari ini spirit yang harus dibuang di gereja, saya ngikuti beberapa link IG YouTube, ada beberapa
memang berbeda Bapak Ibu. Ada memang pemakaian secara, kalau bicara detail, penekanan hamba-hamba Tuhan dari gereja tertentu itu menekankan tentang keuangan atau kemakmuran itu terlalu berlebih, ya. Jadi dengan kata lain itu menjadi sindiran. Tapi mereka kalau digunakan untuk pelayanan dan itu aktivitasnya perkembangan itu kan sangat cepat Bapak Ibu. Tapi kalau gereja tidak berani terbuka dalam hal ini dan umatnya itu tidak memiliki spirit pengorbanan yang kuat, gereja tidak akan bertumbuh. Dan ini target kuasa musuh. Setuju? Harus hati-hati ini Bapak Ibu. Harus hati-hati di sini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah penuh dengan hikmat Tuhan, maka Bapak Ibu akan bisa mengalami pertumbuhan yang maksimal. Makanya saya pernah ada di gereja tradisional, sinode yang tradisional, yang kalau nyanyi pakai buku tidak ada tepuk tangan. Saya juga pernah alami di gereja yang kalau kepenuhan Roh Kudus, ada gereja sumpek lego Bapak Ibu. Jadi kalau datang nangis bahasa roh, nangis pulang guyu-guyu gitu. Jadi gereja sumpek lego. Tahu ya Bapak Ibu sinode apa itu Bapak Ibu ya? Kalau terus ada gereja yang kita nari, kita sukacita, ada seperti itu. Tapi di dalam area yang ada, ciri utama adalah orang-orang itu memiliki roh yang menyala dan berani berkorban untuk Tuhan. Dan kalau roh itu ada di antara jemaat, maka pertumbuhan gereja itu akan cepat. Ada kesaksian, meskipun agak dibedah juga dengan beberapa. Jadi kalau di kekristenan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bicara soal perpuluhan, ada yang nggak setuju perpuluhan. Kalau bicara soal baptisan selam, ada yang ngomong baptisan bendera. Setuju ya Bapak Ibu? Ada baptisan percik juga. Jadi ada mesti di dalam kekristenan itu ada dua sisi ini. Dan Bapak Ibu harus bisa menyeimbangkan dengan baik. Ada yang tidak mau melayani kalau kremasi dengan pandangan sing lama, dulu kita juga seperti itu, punya paham itu. Tapi akhir-akhir ini kalau kremasi, pemberangkatan jenazah itu mau, pelepasan jenazahnya mau. Tapi ada yang gini, aku mau melayani tutup petinya, tapi kalau dikremasi kamu dari gereja lain. Masih ada sampai hari ini. Itu di kekristenan Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa menyikapi, saya cerita gini, menyikapinya dengan baik, dan Bapak Ibu tetap roh yang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu ini makin bertumbuh kuat. Targetnya gini gampang, hidup pribadi kita ini mengalami Tuhan secara pribadi, hari demi hari. Setuju? Siapa yang mau mengalami Tuhan? Mengenal Tuhan lebih dalam. Katakan amin. 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 Itu kerinduan kita. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, tanda yang pertama, kalau orang itu sudah ada roh pekerjanya, roh yang excellent spirit di dalamnya, adalah begini. Tadi kan saya ngomong di awal dengan penguasaan diri. Roh excellent spirit ini akan memberikan Bapak Ibu penguasaan diri, sehingga Bapak Ibu mampu berkorban untuk Tuhan tanpa memandang untung rugi. Asal Tuhan yang suruh. Saya pernah cerita, saya belum cerita, tadi mau cerita tentang ada gereja dulu tinggalnya di kayak tenda atau apa, tapi sekarang pendirinya sudah tidak ada sih. Bapak sekarang namanya David Jonggijo, dulu Paul Jonggijo. Itu kalau doa 3 jam setiap hari, karena dia berkata bukunya tentang doa itu bagus sekali Bapak Ibu. Dia punya juga kursi kosong, kalau posisi itu ada kursi minuman itu, dia kosongkan satu, dia menghayati bahwa sebelahnya ini digunakan untuk mitranya, yaitu Roh Kudus, seperti itu. Itu judulnya bukunya Roh Kudus Adi Mitra saya. Itu bagus sekali Bapak Ibu. Lalu kemudian dia cerita tentang pertumbuhan gerejanya. Waktu itu dia ngajar tentang dimensi keempat. Ya, salah satunya waktu itu pembangunan gereja Bapak Ibu. Di tempat yang paling miskin, paling tidak bisa berkembang hari itu. Tapi beliau ajar jemaatnya, tiba-tiba belum ada gerakan, ada seorang nenek itu memberikan tempat makan satu-satunya, disumbangkan ke gereja. Nilainya mungkin value-nya tidak ada, tidak besar. Tapi akibat ini Tuhan pakai itu, banyak jemaat akhirnya tergerak, sehingga terbangunlah satu gereja.
Dan pertumbuhan gereja ini sampai punya bukit doa ditiru orang Indonesia, Bapak Ibu. Dulu menjadi kiblatnya. Kalau orang mau lihat kebangunan rohani, seluruh dunia itu pergi ke sana. Belajar tentang bukit doanya, tentang apa ke sana. Dan di bukit doa itu kalau saya dengar kesaksian-kesaksian yang ke sana, Bapak Ibu, itu pulang sakit, datang sakit, pulang sembuh. Yang doakan bukan hamba-hamba Tuhan besar. Yang doakan adalah pendoa-pendoa yang ada di sana, yang ditugaskan di sana, bukan Pak Yonggijo-nya pribadi, Bapak Ibu. Dan itu sangat luar biasa sampai jadi penelitian bagaimana pertumbuhan gereja seperti itu. Nah, area yang kita bicarakan hari ini adalah area pribadi kita. Kalau pribadi kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang excellent karena ada roh Tuhan yang excellent di dalam hidup kita, maka mau tidak mau keluarga kita akan pelan-pelan diubah Tuhan menjadi excellent. Kalau keluarga kita semua bergerak dengan excellent spirit, maka masyarakat atau keluarga besar kita dulu akan diubahkan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sampai akhirnya masyarakat kampung pun akan lihat, Bapak Ibu keluar, tidak perlu bawa Alkitab pun, Bapak Ibu, ini orang Kristen. Dari mana itu? Dari sikap Bapak Ibu, dari cara hidup Bapak Ibu, itu kelihatan sekali. Setuju? Kalau masyarakatnya diubah, maka kota akan berubah. Ada satu gereja sempat kerjasama sama Pemkot Surabaya, sudah naik ternyata kapasitasnya, bahkan ngisi Natalan jadi pembicaranya, hamba Tuhannya. Saya tidak usah sebut Bapak Ibu ya. Itu sudah dapat kunci kota itu Bapak Ibu. Nek ngimpi ini kapan ya Proskuneo Tuhan bisa jadi pegang kunci kota, khususnya mau buat acara apa di kota itu bisa jalan. Itu impian mungkin besar Bapak Ibu. Hal-hal seperti ini gereja harus kembali. Amin. Gereja harus berfungsi sebagai gereja. Tapi pribadi utama kita tadi langkah awalnya harus menjadi pribadi yang penuh dengan roh Tuhan yang excellent. Setuju? Sampai hari ini Bapak Ibu, kita semua sedang diproses Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat tandanya. Tanda pertama, Daniel berketetapan untuk tidak menyajikan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Waktu mengambil komitmen pertama aja Bapak Ibu, Daniel dikatakan maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana raja. Favor enggak ini Bapak Ibu? Favor. Daniel itu budak, tapi budak yang berpengetahuan, kaum bangsawan. Kalau Bapak Ibu lihat dari pasal 1, untuk belajar ditekankan tentang ilmu orang Kasdim. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Didengarkanlah permintaan mereka dan diadakan pencobaan. Akhirnya dengan argumen Daniel berkata, ayo dicoba. Kalau saya berketetapan ini menjadi tidak sehat, maka saya akan makan. Gitu. 10 hari dicoba, didengarkan, dicoba, pencobaan 10 hari. Dan karena ketetapan tadi, karena kasih sayang Tuhan, ini ada bonusnya lagi Bapak Ibu. Setelah 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Nah terus kemudian ayat yang ke-17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga ditambahkan mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Hari ini saya berdoa, saya dan Bapak Ibu, kalau didapati di dalam, misalnya di dalam rekan pekerja sama-sama, saya juga ngomong sama Tuhan, jadikan saya juga mengalami great favor, karena spirit of excellence ada dalam hidup saya. Ada 7 sida-sida yang dipilih untuk menangani pelayanan meja, karena rasul-rasul tidak bisa. Dalam Kisah Rasul pasal 6 tidak usah dibaca. Salah satu orang itu bernama Stefanus, betul ya? Ada Nikolaus, ada siapa Filipus atau siapa ya, ada banyak gitu Bapak Ibu. Ada 7. Bapak Ibu coba cek. Ini harus suka baca Alkitab ini Bapak Ibu.
Lalu kemudian dikatakan kepada Stefanus dikaruniakan lebih. Coba dibuka mungkin ya, Kisah pasal 6, supaya Bapak Ibu kalau lihat saya ini ngebujui ya, mata Bapak Ibu saya lihat tuh kok tidak percaya ada ayat itu. Saya coba lihat ya, Kisah 6 ayat, cari ono kata-kata 7 apa namanya orang itu, ada nama Stefanusnya. Bumbung Bu Felicia sangat pintar di komputernya. Kita interupsi dulu. Ini saya tunjukkan interupsi sebentar pada Bapak Ibu. Ayat 5. Coba. Nah ini. Usul itu ini kan usul jemaat supaya mereka memilih Stefanus. Nah ini tambahannya Bapak Ibu. Yang lain tidak ada tambahan apa-apa. Nama Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Bahkan Nikolaus ini disebut di kitab Wahyu. Itu menjadi orang yang tersesat. Jangan ikuti ajaran Nikolaus. Ada tafsiran yang berkata salah satunya Nikolaus ini. Dikatakan untuk Stefanus sendiri, anaknya Bu Susi, Stefanus. Seorang yang penuh iman dan apa? Roh Kudus. Saya berdoa Bapak Ibu di sini, di dalam pekerjaan Bapak Ibu juga ada yang khusus. Rekan-rekan Bapak Ibu mungkin ya wis biasa aja lah. Oh janganlah nanti keenaan proskuneo dan seterusnya. Dulu pernah saya dengar, ojo lah Bu Susi wis oke kayak apa mempersembahkan nang proskuneo. Terus ngomong gitu Bapak dulu sama PD. Saya mau aduh Tuhan, ampuni Tuhan, dia tahu apa yang dia perbuat tuh. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mikirnya seperti itu, Bapak Ibu tidak akan dapatkan tambahan ini. Setuju? Maka yang pertama yang adalah gini, punyai kerinduan hati untuk, balik ke slide-nya, menyenangkan hati Tuhan. Yang Bapak Ibu cari di dalam pelayanan, dalam melayani, dalam berespon, membuat semuanya, itu minta kepada Tuhan hati yang terus terbakar untuk rindu menyenangkan hati Dia. Setuju tidak Bapak Ibu? Saya barusan ini terima ada transfer dari seorang pembantu rumah tangga. Nangis saya Bapak Ibu. Mau tak balik no, tapi rekeningnya orang lain Bapak Ibu. Kan gitu, dia titip rekening Bapak Ibu. Kirim ya tidak banyak Bapak Ibu, tapi kalau terima fakta gitu, nyata gitu, saya akan kembalikan. Bukan sok-sokan duit Bapak Ibu, tapi tidak tego kan pembantu rumah tangga. Nah, kerinduan menyenangkan hati Tuhan ini harus ada di dalam jemaat proskuneo dan pekerja yang ada. Saya termasuk pekerja, berarti saya ngomong di diri saya sendiri. Harus ada. Kalau kerinduan ini menyenangkan hati Tuhan ini ada, tidak ada orang yang kepingin menyenangkan seseorang itu tidak korban. Betul tidak? Sahabat di sini yang ingat, Bapak waktu pacaran sama istri nek rumahnya jauh tetap dihampiri enggak Pak? Hujan-hujan dihampiri ya? Karena apa? Dia ingin menyenangkan. Fall in love. Cinta. Kalau Bapak Ibu pakai nama Tuhan, cintamu kadarmu kurang, terus gampang mulai mikir. Pasti, oh ini politik mulai main. Makanya di dalam, kalau ilmu politik kata Pak Ahok ini, di dalam dunia politik tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Dulu lawan bisa jadi kawan, dulu kawan bisa jadi lawan. Tapi di dalam kekristenan tidak boleh ada seperti itu. Karena kalau jadi politik kan kabeh bubar. Setuju ya Bapak Ibu ya? Harus punyai hati yang tulus untuk menyenangkan hati Dia. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Oh, gak pernah sekolah minggu nih Bapak Ibu ya? Gak tahu lagu itu ya? Baik dan jahat. Dilihat. Kebenaran dalam hati itu penting. Kalau gini ngomong begini ini, apakah kita ini orang yang sempurna? Enggak, banyak kelemahan. Saya mau cerita Bapak Ibu. Saya sempat punya gembala. Dia ngaku jujur, dia diurapi nek khotbah, bahkan waktu kita adakan acara gitu Bapak Ibu. Doakan orang yang tumbang Bapak Ibu, bung gitu Bapak Ibu. Tapi waktu ngaji biasa enggak ada apa-apa, tapi waktu acara-acara khusus Bapak Ibu. Ternyata dia sempat ngaku di khotbahnya Bapak Ibu, dalam sekianan, saya ini punya satu yang saya perjuangkan dengan Tuhan.
Kelemahan apa? Merokok, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu merokok salah enggak? Kan enggak ada di Alkitab. Enggak ada di Alkitab, tapi Bapak Ibu. Sudah dibahas, tapi hari itu dia merasa tempelakan roh Tuhan. Tapi enggak bisa menang, Bapak Ibu. Saya ngomong, nggak mungkin lah, bapak saya satu hari kalau merokok tok aja bisa 12 pak, ngebul terus, duitnya diobong gitu. Ya kan, mikir perjuangan ini kan. Kenapa? Ada orang yang dulu tanya, kenapa kamu suka ngerokok? Iya, masalah itu akan terbang naik sejauh asap rokok naik ke atas. Saya ngomong, wis ngawur, ini ada yang ngomong kayak gitu. Tapi papa saya seketika bisa berhenti waktu bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah ini pendeta gembala sidang, ada area. Saya ngomong gini, ternyata siapa tahu di sini suka sembunyi-sembunyikan dosa ya. Makanya Bapak Ibu, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Saya tidak akan hakimi Bapak Ibu, karena saya sendiri juga penuh dengan kelemahan yang perlu terus disempurnakan Tuhan. Kalau ada orang hamba Tuhan jatuh, nikah lagi atau apa, saya tidak berani tudingkan begini. Karena mungkin suatu saat kalau saya ada di posisi itu, saya bisa juga waktu dalam kelemahan, tidak dalam excellent spirit, bisa jatuh. Setuju tidak Bapak Ibu? Nah itu yang berat Bapak Ibu, itu yang berat, itu yang berat. Lalu dia berdoa, nangis dengan Tuhan, dia cerita. Saya jujur pada jemaat kaki-kaki. Wow, pendetaku sing tak anggap sempurna. Bapak Ibu, pendeta itu kasihan. Dia harus, kalau sedih hatinya, berat tekanannya, tetap harus mukanya itu harus ceria dan senyum. Shalom, guyu, kan begitu. Makanya pendeta itu kasihan Bapak Ibu. Dempulannya kakian Bapak Ibu. Kasihan. Untung saya laki, nggak ada tempulan Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Lalu dia berdoa pada Tuhan, siasati banyak, permen. Kalau ingin rokok, permen, nggak bisa. Tiba-tiba dia berdoa, Tuhan berikan turun tangan pada waktunya, dan Tuhan sudah tangkap kesungguhannya untuk lepas dari rokok. Dia waktu hisap rokok, rasa pahit di mulut. Dicoba lagi, kok pahit ya? Ganti merek lagi yang lebih mahal, kok pahit ya? Lalu dibuang rokok itu, hari itu dia berhenti bebas. Nah, kerinduan menyenangkan hati Tuhan harus tetap ada di dalam hidup Bapak Ibu. Yang mau katakan amin? Yes, itu aku Tuhan. Katakan gitu. Ya, itu aku Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua tanda orang itu memiliki roh excellent apa? Mencari solusi itu senantiasa berdasarkan hikmat Tuhan atas setiap hal. Nyari hikmat sukarelawan, hikmat Tuhan terutama. Yang ngomong sukarela angkat tangan kanan. Tadi yang ada jawaban itu, angkat tangan kanan tinggi. Jangan takut-takut. Orang Indonesia itu malu-malu Bapak Ibu. Malu-malu tapi mau. Nah, kita akan baca ayat ini. Ketika Tita Raja, ini ceritanya aja saya baca Bapak Ibu ya. Saya ceritakan aja. Ceritanya itu Nebukadnezar mimpi, dan raja ini aneh. Mimpinya tidak diceritakan mimpinya, tapi suruh apa mimpiku. Kalau tidak ada, semua tidak ada bisa cerita mimpiku apa, dan artinya semua orang berilmu yang pintar habis. Normal tidak raja kayak gini, tidak normal itu. Karena Daniel termasuk di sana, lalu Daniel ini bertindak dengan cerdik, ayat 14-nya, dan berkata apa? Kenapa ini sebabnya? Karena dia belum level yang tinggi Bapak Ibu, dekat ke raja. Daniel lalu menghadap raja dan meminta waktu untuk berdoa. Dan Daniel ngejak berdoa teman-temannya. Berdoa ayat yang berikutnya itu ada ya. Kemudian pulanglah Daniel memberitakan hal itu kepada Hananya, Misael, Asaria dan teman-temannya.
punyailah orang yang sepakat dengan Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu tidak kuat, punyailah orang yang bisa menjadi telinga, mendengarkan tanpa menghakimi. Itu akan menjadi partner doamu dan menguatkan engkau. Kadang-kadang Bapak Ibu minta doa dinubuatkan, nubuatannya itu kadang-kadang tidak terjadi langsung karena ada nubuatan pribadi banyakan bersyarat. Tapi dikatakan di sini Daniel minta kasih sayang Tuhan pada ayat 18, dan pada suatu malam disingkapkan dalam penglihatan, lalu Daniel memuji Allah. Hikmat Tuhan perlu di akhir zaman ini kita punya hikmat Tuhan dalam area apapun Bapak Ibu kerjakan. Siapa percaya bahwa Tuhan itu bisa memberikan hikmat? Tahun ini dinyatakan hambanya tahun persiapan masuk dimensi supranatural. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, saya pernah cerita mungkin, ada 2 cerita, saya percaya ada perkara supranatural. Saya pernah waktu kuliah Bapak Ibu, di jurusan teknik, itu ada tentang integral dan seterusnya, itu kalkulus berapa ya? Itu saya lupa ya. Itu saya belajar semalam karena ada kisi-kisinya, ada persoalan ternyata yang nggak bisa Bapak Ibu. Jadi saya rumet-rumetkan, cari-cari jalan nggak bisa. Akhirnya saya ketiduran. Dan di dalam ketiduran itu Bapak Ibu, saya bermimpi sepertinya saya megang kertas dan saya ngerjakan soal itu. Lalu bisa bangun, ada jawabannya, saya kerjakan, ketemu Bapak Ibu. Itu supranatural. Setuju tidak Bapak Ibu? Ada 2 hal lagi yang waktu ada lalat masuk, yang pernah saya cerita kepada Bapak Ibu. Lalat masuk itu kayak minta doa Bu Susi. Terus Bu Susi, ini aku ketok dalam penglihatannya. Lalu si urip iki Gus, waduh pateng kok. Karena bunyi waktu beliau ngomong si urip, lalatnya bunyi gitu, sayapnya gitu, kayak masuk gitu, waduh Tuhan, apa ini? Terus ini, ya wis doakan, ya kita doa, ya doa, sepakat apa ya? Oh sepakat gini, lalere diambil sama Tuhan. Mungkin enggak Bapak Ibu? Saya enggak bisa mikir dari waktu itu, karena yang ngalami lalere gerak Bapak Ibu di dalam. Saya ke mitra, sudah masih pagi jam 10-an, antrinya Bapak Ibu, saya baru masuk 12:30. Wih, dokter THT ini kok lari sih yo ini yo. Saya hadap, Pak kenapa? Ada laler dok masuk. Terus dokternya ngomong, oh iya Pak gampang nanti kita akan lihat ya gitu. Tapi kok saya tidak rasa ada pergerakan. Mateng kok ini mati nang jeru gitu. Saya khawatir juga tembus ke sini Bapak Ibu, itu manusiawi, ketakutan saya manusiawi. Lalu kemudian dokternya, ya wis kita lihat, dinyalakan semua alatnya, disenterkan. Yang masuk kan sini Bapak Ibu, dilihat di sini dulu Bapak Ibu. Tak lihat sini ya Pak ya, ini, lihat, nggak ada gitu Pak. Dokternya mengguyu gitu. Iya dok, koping sini kok gue periksa sini, ya nggak masuk akal dok. Terus akhirnya di sini dilihat. Pak Bapak ini jawab bonus saya, dilihat lagi sini. Loh memang sih ini dok yang kemasukan lalat. Dilihat, ditunjukkan, itu enggak ada Bapak Ibu. Saya coba dok diulangi lagi. Ini loh Pak, lihat on di TV, ini TV jelas itu Pak, masuk ini Pak. Enggak ada. Hilang Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Itu supranatural Pak. Supranatural. Dulu SD ke SMP kan ada Eptanas ya, zaman Eptanas itu saya tidur, saya khawatir Tuhan nempuh piroyo nilai Eptanas murni berapa. Malam itu Bapak Ibu sepertinya saya sudah ada di sekolah, terus lihat papan pengumuman Bapak Ibu, saya hadir di sekolah, lihat papan pengumuman, terus nama, ada nama saya, terus nama nomor atas Bapak Ibu, terus apa artinya nomor atas? Gak lulus BEO, bangun saya nangis Bapak Ibu. Waduh kok gak lulus kayak gini. Tapi waktu saya hadir, betul nama itu sesuai yang saya lihat itu atas, lalu kemudian lulus nomor 1 Bapak Ibu. Oh, itu luar biasa gak Pak? Nah itu pengalaman yang sedikit yang sempat kita alami. Tapi waktu bertumbuh
dewasa dalam Tuhan, kenal Tuhan. Akhirnya kadang-kadang saya mikir gini, kok padam ya excellent spirit yang roh Tuhan ini? Apa karena banyak pengetahuan yang dipunyai? Konsepnya manusiawinya terlalu banyak, percampuran. Lihat, saya senang suka lihat perdebatan pendeta Bapak Ibu. Trikotomi, dikotomi. Orang Yahudi mempercayai dikotomi itu orang Yunani. Waduh, antara bahasa roh dan bahasa roh dari setan. Karunia bahasa roh itu Bapak Ibu, saya lihat perdebatannya itu saya senang. Cek pintar ya ngomong gitu. Bahasa aslinya, sematiknya, wah saya pikir. Tapi sempat itu muncul gini, iya bahasa roh itu teko Tuhan apa teko setan gitu. Kadang-kadang gitu. Karena apa? Karena terlalu banyak pengetahuan tidak diimbangi excellent spirit yang ada. Caranya bagaimana? Carilah solusi hikmat yang daripada Tuhan atas permasalahan itu. Akhirnya semua kejawab dan saya akan memposisikan gini. Saya orang Injili tapi yang karismatik. Tapi saya juga mempercayai pekerjaan roh Tuhan. Karunia-karunia roh Tuhan saya percaya. Saya percaya kuasa minyak urapan. Saya percaya perjamuan kudus. Saya percaya ini saya percaya. Amin. Meskipun saya juga percaya bahwa kalau kita ini jadi anak Tuhan, itu sudah ditentukan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Percaya enggak? Sudah ada di Alkitab, ngomong Paulus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Predestinasi ada di sana. Loh, kalau begitu berarti apa? Wah, ini rumit Bapak Ibu ngomong, nanti kapan-kapan ayo undang pendeta ini suka ngomong kayak gini Bapak Ibu ya. Kan gitu. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga. Jadi yang kedua apa? Carilah solusi hikmat Tuhan dalam segala perkara. Saya mau cerita background kenapa kok bisa di Novotel Samator. Saya dengar kisahnya dari ibu. Waktu itu di Trillium, gak cukup deh. Awali sudah ada di mana? Ballroomnya sini ya, Double Tree. Aduh, tapi dananya nggak ada. Ini bagaimana? Nyewa Trillium, dapat potongan sekitar segini. Seterusnya sudah ada konstruksinya. Dalam manunya Bapak Ibu dinaikkan Bapak Ibu. Waduh, dinaik dana tambahan ini doa. Akhirnya dapat mujizat, tiba-tiba hambanya dapat penawaran di mana? Di Novotel Samator. Siapa yang hadir di Natal kemarin? Amin. Berarti Tuhan masih inginkan memuliakan Proskuneo. Ayo kita jaga dengan excellent spirit ya, supaya kemuliaan Tuhan tetap turun di kita ya. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak boleh terbuai oleh pujian dan ada motivasi lain dalam melayani. Ini tidak bisa tahu Bapak Ibu, harus Bapak Ibu sendiri. Di dalam hatimu sudah jadi ahli Farisi dan ahli Taurat atau jadi penuh penyamun, yang tahu Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu tidak bisa tipu Tuhan, tipu manusia bisa. Manusia bisa ketipu kok. Ada orang Bapak Ibu pernah dalam satu hal saya diundang karena ada hamba Tuhan itu katanya pendoanya Bapak Benihin. Dia kalau doa banyak dan memang dia dipanggil Tuhan pelayanan, sering ke luar negeri, di Indonesia namanya kurang terkenal, tapi pelayanannya mujizat. Saya diajak teman, saya hadir waktu kuliahan. Terus kemudian Bapak Ibu, tapi saya sudah melayani, WL-nya Bapak Ibu nyanyi, waduh nyanyi. Tapi saya ngomong gini batin saya, Tuhan ini mestinya WL ini harusnya mandek. Terus kemudian pertama kedua, ini bahasa rohnya kok aneh ini. Betul Bapak Ibu. Pendetanya naik, dia ngomong bahasa rohmu ini, kamu ini belum penuh Roh Kudus tapi pakai bahasa roh. Itu tidak damai sejahtera harusnya. Saya pernah, saya dari background kepercayaan yang tidak pakai tepuk tangan itu kan tidak tahu hal-hal gini Bapak Ibu. Minta kepada Tuhan, waktu kebenaran dinyatakan tentang baptisan Roh Kudus, tidak dapat. Saya sempat niru sandalawas, lama sandewa ini Bapak Ibu. Tapi ya gak anu Bapak Ibu, tidak enak, tidak nipu hati nurani. Lalu saya ngomong Tuhan, caranya bagaimana? Aku buka mulut Tuhan, buka mulut, terima dengan iman, ucapkan dengan iman, tirukan. Wah niru agak enak sih, seperti itu. Buka mulut ya, mangap gitu. Roh Kudus menggetarkan lidah saya.
gak geter-geter. Lalu kemudian waktu pemuritan, nyanyi penyembahan, kami berkumpul lagunya Robert Leah Api Kemuliaan. Tiba-tiba saya tidak bisa nyanyi lagu itu, logat saya bahasa sampai tak tangan itu. Tapi waktu nyanyi lagi keluar bahasa Arab lagi. Sampai saya uji dengan apa? Setiap kali ada doa, kalau dulu zaman dulu itu ada doa ketuanan Roh Suci, saya maju. Untuk apa bukti no? Tekku iki asli apa palsu? Sampai akhirnya dapat pengertian. Gus, jaluk dikei gak percaya. Kayak ini ngomong dalam bahasa Jawa gitu Bapak Ibu, muncul di pikiran Bapak Ibu. Akhirnya ya wis lah, kita ikuti Tuhan. Amin. Proses hati ini tetap akan kita hadapi. Daniel setelah Raja Nebukadnezar, dia ternyata tidak masuk hitungan pejabat tinggi lagi yang posisi dekat raja. Makanya dikatakan slide berikutnya aja, dikatakan begini Bapak Ibu. Ayat 16, telah aku dengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna, menguraikan kekusutan. Jika engkau dapat membaca tulisan itu dan memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, pakaian kerajaan. Pada lehermu dikalungkan rantai emas, dan di kerajaan ini kau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tapi Daniel berkata gini, tahan hadiah Tuanku, tapi tetap akan kuberitahukan maknanya. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri, tapi enak. Amin. Karena upahnya itu adalah kebersamaan dengan Dia dalam kekekalan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Makanya di dunia ini Bapak Ibu dalam permasalahan yang ada, seberat apapun ngomong terima kasih Tuhan. Nah nanti perjamuan kudus ini akan men-settlekan Bapak Ibu, membuat posisi Bapak Ibu untuk mulai start awal lagi. Tuhan, aku punya kejatuhan. Tapi waktu aku perjamuan kudus hari ini, berikan aku kekuatan untuk aku melangkah maju lagi di dalam pertandingan imanku. Setuju Bapak Ibu ya? Amin. Makanya pendeta saya dulu, gembala sidang saya, dia berjuang. Orang tidak tahu khotbahnya bagus Bapak Ibu, tapi dia punya pergumulan, dia ngerokok Bapak Ibu. Selesai ibadah dia harus ke kamar mandi, dia ngerokok. Dan dia bergumul itu. Yang dia saksi Tuhan lepaskan itu secara mukjizat. Amin. 3 hal ini sederhana. Kekuatannya mana? Sekarang gaya hidup apa yang harus Bapak Ibu miliki? Gaya hidup untuk terus ada di dalam great favor-nya, miliki excellent spirit tentunya. Tapi gaya hidupnya, polanya apa? Daniel ini terkenal karena apa? Dikatakan apa? Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi kalau orang mau jatuhkan kita, alasan utama adalah harus karena ibadah kesungguhan Bapak Ibu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu berapi-api dengan Tuhan, melayani Tuhan, berbagi berkat, lalu melaksanakan proyek Tuhan, disalah mengerti itu ambisi, disalah mengerti ditinggalkan banyak orang, Bapak Ibu harus track tetap kepada visi, misi yang Tuhan berikan. Tapi pastikan itu Tuhan yang suruh Bapak Ibu. Setuju? Pegang itu erat-erat. Hadapi semua tantangan dengan kekuatan Tuhan. Karena bukan manusia yang menentukan ujungnya. Orang bisa lihat mungkin nanti tidak berhasil atau apa, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu tetap pada track yang Tuhan kehendaki di dalam hidup Bapak Ibu. Angel loh Bapak Ibu. Suka, tapi harus. Setia sampai mati itu pada track, bukan di luar track. Amin. Amin Pak Dev. Setia pada track, kan begitu. Ayat 11 dikatakan ini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu diberikan. Ini mau, kalau yang tidak nyembah akan dibunuh. Tapi dikatakan Daniel justru dia ngomong, kamar kita tutup yuk, aku tak sembahyang pelan-pelan. Enggak, dia buka. Tetap dia berkata, berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini mengingatkan saya, kadang-kadang kalau sudah capek, kayak kemarin tidur di malam, pagi bangunnya biasanya bangun jam 3. Tadi Bapak Ibu
bangun jam 3 weker bunyi, tut, langsung tangan tetap tes, tidur lagi Bapak Ibu. Berarti kurang setia. Amin. Pengakuan dosa ini. Tapi kalau khusus sih, aduh, aku nak khotbah meneh isu jam 7 gak turu ya khusus. Berarti saya masih kalah dalam hal itu. Penguasaan saya belum excellent spirit saya. Amin. Tapi ada nubuatan, tambah tua, tambah umurmu, Roh Kudus akan berkarya lebih kuat lagi. Amin. Amin. Itu excellent. Kita lihat ayat terakhirnya. Kekuatan ibadah asal tidak seperti orang Farisi. Bapak Ibu akan mengalami ini. Paulus nulis gini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kalau Bapak Ibu orang yang beribadah sungguh-sungguh, firman Tuhan ini tidak akan diingkari karena mengandung janji untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Kalau begitu kita berarti santai. Enggak. Ayat 10 berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah, berjuang. Karena apa? Ada pengharapan dalam ibadah itu, menyebabkan Bapak Ibu terus-menerus berkata, Tuhan, aku tidak mampu, spiritku ini akan makin kuat kalau aku bergaul dengan Roh-Mu. Oleh sebab itu aku ingin memiliki roh yang excellent di dalam hidupku Tuhan. Kita berjerih payah untuk itu, memandang kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin. Banyak halangan yang akan menjatuhkan, tapi pakailah halangan itu jadi lompatan-lompatan iman di dalam hidup Bapak Ibu untuk bertumbuh. Karena Darius berkata kepada Daniel gini, Allah yang kau sembah dengan tekun kiranya melepaskan engkau. Kekuatan ibadahmu harus mampu melepaskan engkau dari semua jerat penangkap burung, dari semua penyakit sampar. Kekuatan ibadah, kecuali Tuhan berkata, wis waktunya nak balik, lain cerita, bukumu sudah ditutup. Tapi selama belum buku ditutup, kekuatan ibadah tetap akan berlangsung di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau umumkan kepada Bapak Ibu sebelum kita masuk. Ini ada fase ibadah. Kalau tahun lalu kan tahun pengurapan, kasih minum mungkin. Ya. Ada ibadah pengurapan, kita tiap tanggal 1 ada pengurapan di Simokerto, Gang 2 nomor 9. Nah nanti kita akan mungkin April atau apa, kita akan gedung yang baru, ada pagi dan sore. Dan di tahun persiapan masuk dimensi supranatural Bapak Ibu, musik bisa mungkin kembali untuk siapkan diri. Sambil cerita, itu kita akan lakukan ibadah, khususi hambanya menginstruksikan kita, ada tentang temanya menjamu Tuhan. Kalau di ibadah pengurapan itu temanya itu bukan motonya ada, maksudnya yang kita kerjakan adalah F4. First day with God, first message, first seed of faith, benih iman, dan kemudian first anointing. Tapi nanti di dalam sesi ini tanggal 1 ini itu ada ayat yang harus saya baca kepada Bapak Ibu begini. Karena munculnya waktu menjamu Tuhan kan berarti kita mempersembahkan korban. Kita bangun mezbah. Nah, waktu mezbah dibangun itu Bapak Ibu, berarti ada orang-orang yang korban kepada Tuhan. Nanti mungkin kita akan galakkan yang hadir akan kita data Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat pembacaan Alkitabnya setiap hari. Kehidupan doamu akan kita ingatkan, jadi bukan paksaan tapi kita ingatkan bentuknya. Lalu Bapak Ibu kalau punya pergumulan yang berat yang mau diselesaikan dalam tahun ini, kita akan bantu doakan. Siapa tahu anugerah Tuhan dalam tahun ini, sebelum tahun ini berakhir, semua yang kau gumulkan untuk masalah tertentu itu bisa jebol dengan anugerah Tuhan. Amin. Makanya kita ambil, saya sudah berikan kepada Ibu Felicia itu kata-kata SOS. SOS itu artinya gini, S yang pertama, SOS itu kan gini, tanda kayak asap gitu muncul gitu. Starting the day with God. Jadi kita mulai tiap tanggal 1 dengan Tuhan. O, open heaven realm in the earth. Jadi hadirnya surga terbuka di Proskuneo. Waduh ini redok sombong titik. Oh, hadirnya surga terbuka di Proskuneo.
S yang terakhir, sacrificial offering to God, korban bakaran yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kejadian 8 ayat 20 dan 21 berkata begini, ketika Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Dan ketika Tuhan mencium bau persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak dari kecilnya. Waktu kita mempersembahkan persembahan korban, mezbah dibuat, pujian penyembahan, profetik dinyatakan, ada kadang-kadang pengurapan yang Tuhan gerakkan. Nanti kalau asap itu naik ke hadapan hadirat Tuhan, mezbah sudah terbangun dengan baik, Tuhan mencium bau persembahan dari jemaat Proskuneo yang hadir pada tanggal 1. Tuhan berkata, nak, jangan khawatir masalahmu, aku yang akan turun tangan. Senang tidak Bapak Ibu? Itu akan kita lakukan tanggal 1. Bu Susi bisa maju, kita akan dipimpin Bu Susi perjamuan kudus. BL juga siap tanggal 1. Tapi sebelum gereja baru di Simokerto 2 nomor 9. Tapi jangan bawa mobil, nggak cukup nanti parkiri, siapa cepat dia dapat. Jadi kalau mau datang setengah 10 aja Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih Tuhan, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan mau kita makan